Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko, melantik pengurus DPP HKTI Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2019 sampai dengan 2024. Acara pelantikan dilangsungkan secara luring dan daring. Untuk acara luring diselenggarakan di kantor DPP HKTI di Jalan Taman Lawang nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat dan dihadiri pengurus DPP HKTI Provinsi Sulawesi Tengah dan tamu undangan dengan jumlah terbatas serta menerapkan protokol kesehatan. Pembacaan surat keputusan DPP HKTI yang dibacakan Sekjen DPP HKTI, Majen TNI Purnawirawan Bambang Budi Waluyo SOS MSI mengawali acara pelantikan ini. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan lampiran SK DPP HKTI yang dibacakan oleh Ketua Bidang OKK HKTI Handoko ST. Selanjutnya pembacaan naskah pelantikan dan Ketua Umum DPP HKTI di hadapan pengurus yang hadir di antaranya Dr. Delis Julkarson Hehi MARS, Ketua DPP HKTI Provinsi Sulawesi Tengah, Haji Ansar SPMSI Sekretaris, Modi Dewi Bendahara, serta sejumlah pengurus di bidang OKK atau Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi. Setelah pembacaan naskah pelantikan, Ketua Umum DPP HKTI menyerahkan petaka HKTI kepada Ketua DPP HKTI Provinsi Sulawesi Tengah. Penyerahan petaka ini menandakan resminya pelantikan pengurus DPD HKTI Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2019-2024. Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP HKTI Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko mengucapkan selamat bertugas kepada pengurus DPP HKTI Provinsi Sulawesi Tengah yang resmi dilantik. Ada beberapa arahan yang disampaikan Muldoko dalam sambutannya ini, di antaranya pengurus baru diminta untuk memperkuat konsolidasi ke tingkat kecamatan, kelurahan, desa hingga ke level gapoktan atau gabungan kelompok tani. Hal ini penting karena tanpa gapoktan, HKTI tidak dapat berkontribusi lebih banyak. Selain itu, Muldoko yang juga sebagai Kepala Staf Kepresidenan ini berharap pengurus DPP HKTI Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjalin hubungan yang intens kepada bank-bank pemberi kredit usaha rakyat untuk membiayai proses pertanian yang dilakukan para petani. Data yang diperoleh Muldoko ada 50 triliun rupiah yang disiapkan oleh bank untuk KUR, namun hingga saat ini setengah dari dana tersebut belum terserap. Konsolidasi, benahi segera bagaimana HKTI di tingkat kabupaten, menyentuh sampai dengan kecamatan, sentuh lagi sampai dengan di desa. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa merangkul seluruh gapoktan menjadi anggota HKTI. Itu sangat penting. Kalau kita tidak bisa bersentuhan dengan gapoktan, itu HKTI nggak ada gunanya. Karena dia yang akan membuat RDKK, dia yang akan membuat CPCR. Tanpa mereka nggak bisa apa-apa. Itu tolong Pak, tolong dengan baik, dibenahi dengan baik. Dan nggak usah khawatir. Masyarakat kita berada di sektor paling bawah, yaitu di pertanian. Jadi kalau pertaniannya disentuh dengan baik, ya, petaninya tadi 5 persoalan sudah sangat apal itu Pak Delis ya, menyampaikan sangat fasih. Tapi sekarang bagaimana itu dioperasionalkan? Khususnya yang pertama berkaitan dengan capital. Segera hubungi BRI, BNI. Himbara itu punya program untuk KUR. Ya. Coba cari skema yang terbaik bagaimana Ketua DPD selaku berposisi sebagai bridging institution, ya, apalagi selaku bupati di sana berkomunikasi dengan BRI tidak terlalu sulit. Kalau sulit tinggal ngomong aja nanti. Ketua umumnya itu Pak Muldoko, jangan macam-macam. Kita sudah MOU dengan BRI, ya. Bisa carikan skema yang terbaik bagaimana menghubungkan antara petani dengan perbankan. Perbankan juga pengen mendistribusikan kurnya itu sampai dengan saat ini belum tergunakan dengan baik. Di Kementerian Pertanian itu ada 50 triliun kur yang disiapkan oleh perbankan, tetapi baru dicairkan itu baru bisa tercairkan kurang lebih berapa? Kok nggak salah 15 triliun itu berapa ya? Mananya masih ada kesempatan di sini. Tak hanya itu, pengurus DPP HKTI Provinsi Sulawesi Tengah juga diminta untuk memanfaatkan teknologi pertanian yang dapat melahirkan produk pertanian yang unggul, memanfaatkan platform digital dalam hal pemasaran produk pertanian di daerah, serta mengajak pemuda di Sulawesi Tengah menjadi petani milenial.
Ketua DPP HKT Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Delis Julkarson Hehi MARS, mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP HKTI yang memberikan kepercayaan kepada pengurus baru DPP HKT Provinsi Sulawesi Tengah. Dr. Delis menegaskan jajarannya siap menjalankan arahan Ketua Umum untuk meningkatkan sektor pertanian dan mensejahterakan petani. Dr. Delis mengajak jajarannya untuk menjadikan pelantikan sebagai momentum meningkatkan semangat demi kemajuan sektor pertanian di Sulawesi Tengah. Kita syukuri atas kepercayaan yang diberikan oleh Pak Ketua Umum bagi kami untuk memimpin HKTI Provinsi Sulawesi Tengah. Tentunya dalam sambutan beliau tadi, beliau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kami membenahi infrastruktur HKTI ini sampai ke tingkat desa, tingkat Gapoktan, menjadikan Gapoktan menjadi bagian dari HKTI dan menjadi mitra dari HKTI. Yang kedua adalah bagaimana HKTI ini tidak hanya sekedar menjadi organisasi, tapi bisa ada kerja-kerja nyata, ada kontribusi yang nyata bagi sektor pertanian dan juga bagi peningkatan kesejahteraan petani. Nah, tentunya ini dua tugas utama yang saya pikir hari ini menjadi tugas yang cukup berat bagi kami untuk kami lakukan. Tapi tentunya sebagai bagian dari organisasi ini kami harus bisa untuk melakukan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi instruksi dari Bapak Ketua Umum. Tentunya yang pertama adalah membentuk struktur di semua tingkat kabupaten. Kemudian dari itu melakukan konsolidasi sehingga kabupaten juga melakukan konsolidasi sampai ke tingkat Gapoktan yang ada di desa, yang ada di kecamatan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya bagaimana kami menjalin kemitraan dengan mitra-mitra yang lain yang strategis dalam rangka pengembangan petani sebagaimana disampaikan Pak Ketua Umum tadi, misalnya perbankan dalam rangka memberikan akses permodalan bagi petani, kemudian bagaimana alih teknologi bagi petani dengan berkolaborasi dengan M-Tani dan pihak-pihak yang lain yang dimungkinkan untuk bisa mengoptimalkan dan meningkatkan hasil pertanian dari para petani dan tentunya hasil akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan para petani. Tim Eljon Media melaporkan.